Assalamualaikum, Pak. Oh, ya Rizky. Ganggu waktunya sebentar, Pak. Ya, nggak apa-apa Rizky. Gimana? Ya, ini terkait kami dari Universitas Islam 45 Bekasi memiliki tugas, Pak, tentang kepartaian. Nah, di sini diminta kita wawancarai. Nah, saya ingin bertanya ke Bapak nih, terutama selaku DPRD Kabupaten Bekasi, apa ya, Bapak Ya. Budianto. Jadi, apa motivasi Bapak terhadap pengen menjadi dewan itu, Pak? Motivasi Bapak menjadi dewan. Oke. Kalau bicara motivasi, secara prinsip begini, saya sebagai orang pergerakan yang memang aktif sejak SD, SMP, SMA sampai di universitas, khususnya di Institut Pertanian Bogor, yang selalu ingin lakukan adalah bagaimana kita ilmu, peningkatan kapasitas jaringan, peningkatan kapasitas teknologi, dan juga peningkatan berbagai kapasitas yang untuk memastikan bahwa ketika kita menjadi bagian dari sebuah komunitas masyarakat, baik di tataran kampus dan juga di masyarakat secara luas, kita siap untuk melakukan langkah apapun untuk memberikan kontribusi kepada harapan. Saya menjadi anggota DPRD menganggap bahwa ini adalah sebuah output dari proses panjang saya melakukan berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan, sosial politik, dan juga sosial edukasi yang akhirnya secara tidak berdiri, tetapi lebih kepada karena proses perjalanan panjang yang akhirnya dengan sendirinya mengantarkan saya menjadi anggota DPRD. Jadi tidak ada niat atau keinginan khusus ingin jadi anggota DPRD, misalnya begitu. Jadi itu yang harus diluruskan. Mengapa? Karena khusus di PKS ini ada sesuatu yang berbeda. Saya menjadi anggota DPRD bukan karena saya ingin jadi anggota DPRD, tapi sebagai bagian dari suatu organisasi partai, khususnya di PKS, saya mungkin dianggap salah satu yang memiliki potensi kompetensi untuk menjadi anggota DPRD, makanya saya dicalonkan. Nah, ketika dicalonkan, salah satu tugas kader adalah berusaha maksimal untuk melakukan dan kemudian memberikan yang terbaik untuk partai dan untuk bangsa, sehingga pada saat dicalonkan, kita berusaha maksimal untuk mendapatkan simpatik personal dan juga simpatik secara organisasi PKS. Nah, akhirnya saya di Dapil 1, dapatlah 38.000 suara sedapil 1, dan saya sendiri dapat suara 9.717, yang itulah kemudian menghantarkan saya menjadi anggota DPRD. Kurang lebih gitu, Dinda Rizky. Berarti emang Bapak itu untuk memajukan juga ya, Pak? Terutama kalau di PKS kan emang tidak pernah namanya kita mencalonkan, tapi ditugaskan lah, dibahasakan gitu ya, Pak? Ya, mungkin hanya bahasa saja, saya pikir mungkin partai lain juga nggak beda jauh. Cuman karena memang PKS ini sebagai salah satu partai kader, jadi memang prosesnya, sistematikanya itu terukur dan berjenjang. Jadi istilah lain ya, saya jadi anggota dewan juga bukan semata-mata keinginan saya jadi anggota dewan, tapi karena bagian dari sebuah organisasi besar, diantaranya harus menjadi ada anggota dewan, karena barangkali saya memiliki syarat dan ketentuan serta kapasitas yang dianggap cocok menjadi anggota DPRD, maka di antara sekian kader PKS khususnya di Kabupaten Bekasi dan spesial lokasinya adalah di Dapil 1, maka saya terpilih menjadi caleg. Nah, ketika menjadi caleg, dan mungkin ketika jadi apapun kita tidak ada pilihan kecuali harus terus berupaya maksimal, gitu kan. Dari sisi konteks politik pemilu, ya kita harus mencari masyarakat untuk memastikan simpatik dan kemudian memilih PKS. Itu adalah tugas semuanya, baik itu caleg maupun juga
kader partai non caleg gitu. Jadi menjadi tanggung jawab moral. Dan tentunya ketika sudah menjadi anggota DPRD ini sesuai dengan Undang-Undang 2000 Undang-Undang tentang pemerintahan daerah, ya kita coba berusaha menjalankan tugas dan fungsi sebagai anggota DPRD secara optimal dan memungkinkan secara maksimal. Itu deh. Iya Pak. Mungkin itu aja Pak yang saya tanyakan karena emang kita tugasnya tentang motivasi dan saya mengucapkan juga selamat kepada PKS juga telah mengikuti Munas ke-5 ya dan mengganti lambangnya. Semoga semakin sejahtera lah dan bisa dapat merangkul kita. Mungkin boleh saya nambah secara umum ya. Boleh Pak. Secara motivasi mungkin yang saya jelaskan secara umum. Sekarang secara spesifiknya motivasi ketika akhirnya kita dicalonkan dan kemudian menjadi anggota DPRD adalah satu hal penting sebagai apalagi di visinya PKS sekarang adalah menjadi partai Islam yang rahmatan lil alamin, yang mampu memberikan kebaikan-kebaikan kepada masyarakat, bangsa dan negara. Artinya apa? Ketika kita ini ingin menjadi anggota DPRD ataupun menjadi anggota DPRD adalah menjadi salah satu cara bagaimana memberikan kebaikan yang jauh lebih besar, yang bukan sekupnya hanya di sekitar 1-2 orang di sekitar kita, hanya 1-2 kilo di sekitar kita, tapi barangkali ketika kita menjadi anggota DPR, menjadi anggota DPRD khususnya di Kabupaten Bekasi, kita mampu memberikan konsep pemikiran dan juga kerja-kerja besar yang berdampak lebih sistematis, lebih komprehensif, dan lebih terintegrasi. Secara jumlah adalah lebih banyak orang yang mendapatkan manfaat atas kehadiran kita sebagai anggota DPRD dan atas kehadiran PKS sebagai salah satu pilar politik yang ada di Indonesia. Jadi kurang lebih itu DRG. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi informasi minimal bagi kawan-kawan semua. Syukur-syukur menjadi inspirasi dan pada akhirnya mampu memberikan motivasi kepada generasi anak bangsa yang secara simultan bahwa kalianlah hari ini mahasiswa Indonesia yang barangkali 3, 5, 10 tahun ke depan kalianlah yang akan meneruskan tampuk kepemimpinan di segala level di Indonesia, baik itu di eksekutif, legislatif maupun juga yudikatif, khususnya di legislatif. Maka kalianlah mungkin di 2024 di antara kalian ada yang ikut calon dan kemudian menjadi anggota DPRD terpilih, atau 10 tahun kemudian kalian akan menjadi calon dan menjadi anggota DPRD terpilih, maka persiapkanlah diri kalian dengan meningkatkan kapasitas, meningkatkan kapabilitas, dan kemudian meningkatkan juga integritas untuk memastikan kemudian di waktu yang tepat kalian mampu menerima estafet kepemimpinan di segala level dengan jauh lebih baik daripada senior-senior kalian, maksudnya adalah kami. Amin. Kami hari ini. Karena kita berharap di generasi mendatang, kalianlah yang mampu memajukan Indonesia, maju bangsanya dan sejahtera rakyatnya. Terima kasih, De Rizky. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Pak. Siap. Ya, maaf Pak, ganggu waktunya. Terima kasih. Enggak. Sakit soalnya ini. Iya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.